Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Iya, Bu. tetap ya menjaga kesehatan Sehat, ketika Bu. kalian keluar, apalagi di Tanjung Batu sekarang keadaan COVID-nya belum normal. Jadi patuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini pembelajaran kita tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu mengawali dengan doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk absensi pada hari ini Siti Aini hadir. Arianto mungkin ada beberapa yang belum masuk, mungkin berhalangan dengan jaringan. Ya, untuk itu kita lanjut saja materi kita pada hari ini. Untuk materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang siklus akuntansi. Ya, Sambil Ibu membuka PowerPoint Ibu, ada satu pertanyaan yang perlu kalian pikirkan. Mengapa kita atau kalian harus paham, mengerti dengan materi kita pada hari ini, ya? Karena akan lebih mudah lagi kalian dalam membuat siklus akuntansi, seperti membuat laporan-laporan keuangan lainnya. Oke ya. Persamaan dasar akuntansi memiliki kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan di mana berada di 3.6, yaitu menerapkan persamaan dasar akuntansi, dan kompetensi dasar keterampilan ada di 4.6, membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan 3.6.1 yaitu mengemukakan pengertian persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan 4.6.1 mendemonstrasikan persamaan dasar akuntansi melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik. Kalian diharapkan mampu yang pertama dengan mengamati PowerPoint yang ada. Kalian dapat mengemukakan pendapat tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, kalian mampu mengelompokkan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang apa itu persamaan dasar akuntansi? Adalah suatu hubungan dari harta, hutang, dan modal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Untuk rumusnya ada aktiva sama dengan hutang ditambah modal, di mana aset atau aktiva itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ini itu ada aktif aset yang disebut dengan aktiva, hutang. Persamaan dasar akuntansi ini berguna untuk menggambarkan perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan. Nah, adapun bentuk persamaan dasar akuntansi itu bisa kalian lihat. Yang pertama, sebelum kalian membuat tabel, kalian harus pastikan dulu ada judulnya. Terus ilustrasi pencatatan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada perusahaan bengkel maju makmur. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kalian. Tidak, Bu. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu menurut kalian apa, Nak? Kalau dari hasil yang Ibu paparkan tadi. Persamaan akuntansi adalah catatan antara aktiva sama pasifa untuk membuat laporan perusahaan. Ada lagi? Sama modal. Nah, itu berarti rumusan dari persamaan dasar akuntansi ya. Jadi artinya di sini banyak aktiva banyak ya, ada akun-akun itu, ada kas, ada ungkapan, ada piutang. Itu harus sama dengan nilai pasifa. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian bisa cermati video ini. Aset sampai liability plus equity. Kalau misalnya kita motor harganya 12 juta, kita DP dulu 4 juta dan sisanya kita cicil.
Sekarang dari video tadi itu sudah jelas bahwasanya persamaan akuntansi itu bisa terjadi di kehidupan kita sebenarnya, kehidupan kita sehari-hari. Kasih contoh tentang persamaan akuntansi di kehidupan kamu. Misalnya, beli pelengkap tas kelas seharga 150.000. Kebetulan kita cuma bawa uangnya 100.000. Dan terpaksa kita harus pinjam sama teman kita 50.000 lagi. Dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan modal. Kalau kita cuma 100.000, lalu hutang kita 50.000, aset kita 150.000. Iya. Ibu ulangi lagi tadi kasus Susi, perlengkapan sekolah sebesar 150 sama dengan hutang 50.000 ditambah modal 100.000. Jadi pas ya, antara pasipa dengan aktiva itu sudah terima. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah, ini ada tugas kelompok, kalian bisa diskusi melewati WA. Masalah ini terjadi di salon Linda. Kalian selesaikan masalah ini ke dalam bentuk persamaan akuntansi. Kalian bisa diskusi bersama kelompok kalian. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, untuk sumber-sumber lebih menambah pemahaman kalian tentang persamaan akuntansi ini, bisa kalian buka handphonenya, cari di internet. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan diskusi. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kalian presentasikan hasil diskusi kamu untuk kelompok 1 Pada tanggal 1 Agustus, yaitu termasuk di aset bagian kas 60 juta dan ekuitas 60 juta. kelompok Joy. Pada tanggal 17 Agustus, kas berkurang 1.200.000, perlengkapan 1.750 bertambah. Siti Aini. Untuk tanggal 29 Agustus, peningkatan perlengkapan sebesar 2.500.000. Terima kasih. Dari hasil presentasi kalian, itu sebagian besar kelompok salah pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 29 Agustus. Nah, coba di sini kita coba membahas sama-sama. Untuk tanggal 17 itu karena dia bayar sebesar 1.250.000, maka kasnya berkurang. Kan dia udah bayar nih 1.250.000. Karena harga perlengkapan tadi sebesar 3.750.000, maka sisa dari pembayarannya sebesar 2.500.000 kita masukkan ke dalam hutang usaha. Nah, untuk tanggal 29 Agustus, nah jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu bahwasanya persamaan akuntansi itu memiliki keseimbangan antara aktiva dan pasipa, di mana aktiva itu contohnya ada kas, ada perlengkapan peralatan, dan pasipa itu terdiri dari utang maupun modal. Jadi antara aktiva dan pasipa itu harus seimbang ya. Dan juga unsur-unsur akuntansi itu ada 6 kelompok, ada kelompok harta, hutang, kelompok pendapatan, kelompok beban, dan juga triple. Sebelum Ibu tutup materi ini, ada pertanyaan dari kalian? Bu, apa perbedaan antara perlengkapan dan peralatan? Perbedaan perlengkapan dengan peralatan yaitu kalau perlengkapan aset perusahaan memiliki masa manfaatnya atau masa ekonomisnya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan peralatan untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ada LKPD, sudah Ibu bagikan di classroom. Tolong kalian kerjakan. Kalian sebagian besar belum paham dalam menganalisis transaksi. Jadi untuk minggu depan kita akan coba membahas lagi dengan permasalahan yang berbeda lagi. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah, Ibu tutup ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.